Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Al-Maghfirah Channel, sahabat setia pecinta sejarah dan kisah inspiratif Islam. Di channel ini, kita akan terus menggali hikmah dari jejak para tokoh besar dalam dunia Islam, baik dari kalangan nabi, sahabat, hingga para sufi yang menapaki jalan cinta ilahi dengan penuh keikhlasan. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar kita bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh pelajaran yang mendalam. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menyelami kehidupan salah satu sufi terbesar dalam sejarah Islam, Bayazid Al-Bustami, seorang waliullah yang menggetarkan dunia dengan ucapannya yang berani dan cintanya yang murni kepada Allah. Sosok ini terkenal karena keyakinannya yang luar biasa, sampai ia berkata bahwa ia tidak takut neraka dan tidak terpikat oleh surga. Sebuah ungkapan yang menggugah jiwa dan mengundang kekaguman sekaligus perenungan. Siapakah Bayazid Al-Bustami? Bagaimana perjalanan hidupnya hingga menjadi sufi agung? Apa makna dari pernyataan kontroversialnya yang menantang logika kebanyakan orang beriman? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sosok yang begitu ikhlas mencintai Allah ini? Mari kita telusuri kisahnya dalam narasi penuh makna ini. Kisah Bayazid ini tidak hanya tentang keajaiban dan karomah, tapi juga tentang perjuangan batin, pencarian hakikat, dan cinta kepada Sang Pencipta yang melebihi segalanya. Ini adalah kisah seorang hamba yang meleburkan diri dalam kehendak Tuhannya. Bayazid Al-Bustami adalah contoh nyata bagaimana cinta sejati kepada Allah bisa mengalahkan rasa takut dan harapan pribadi. Ia mencintai Allah bukan karena pahala, bukan karena takut siksa, tapi murni karena Allah itu sendiri. Kisah ini sangat relevan untuk kita renungkan di zaman sekarang, di mana banyak orang beribadah hanya karena ketakutan akan siksa atau keinginan akan balasan duniawi. Bayazid mengajarkan bahwa keikhlasan adalah kunci sejati mendekat kepadanya. Mari kita mulai kisah ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Semoga kisah ini membawa manfaat, membuka hati kita, dan menambah cinta kita kepada Allah. Jangan lupa, sahabat Al-Maghfirah Channel, untuk klik tombol like, share video ini ke teman-teman Anda, komentari pelajaran yang paling menyentuh dari kisah ini, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Bayazid Al-Bustami lahir pada abad ke-9 Masehi di kota Bust, sebuah wilayah di Khurasan yang kini berada dalam wilayah Iran. Nama lengkapnya adalah Taifur Abu Yazid Al-Bustami. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang saleh dan sangat memperhatikan aspek spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Ibunya dikenal sebagai wanita yang sangat bertakwa dan selalu memohon kepada Allah agar putranya menjadi hamba yang solih dan dekat dengannya. Doa sang ibu yang penuh keikhlasan inilah yang menjadi cikal bakal dari perjalanan spiritual Bayazid yang luar biasa kelak. Sejak kecil, Bayazid sudah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Ia lebih suka menyendiri, merenung, dan beribadah ketimbang bermain-main dengan anak-anak sebayanya. Ia juga dikenal sebagai anak yang jujur, penyayang, dan sangat patuh kepada ibunya. Ketika tumbuh dewasa, ia memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya dan berkelana untuk mencari ilmu serta mengenal Allah lebih dalam. Dalam perjalanannya, ia berguru kepada para ulama dan ahli tasawuf besar pada masanya. Ia belajar tentang fikih, tafsir, dan hadis, namun hatinya selalu rindu pada ilmu hakikat, ilmu tentang mengenal Allah secara langsung. Ia merasa bahwa ilmu tidak cukup jika tidak diiringi dengan rasa cinta dan keikhlasan total kepada Sang Pencipta. Dari sinilah, Bayazid mulai memasuki jalan sufi, meninggalkan segala kemewahan duniawi, hidup zuhud, dan sepenuhnya menyerahkan hidupnya kepada Allah. Salah satu pernyataan yang paling terkenal dari Bayazid Al-Bustami adalah, "Aku tidak mengabdi kepada Allah karena takut neraka atau karena menginginkan surga. Tapi aku mengabdi kepadanya karena dia memang pantas disembah." Pernyataan ini mengguncang dunia Islam saat itu dan bahkan kini, tetap menjadi bahan renungan. Bagi banyak orang, motivasi utama dalam ibadah adalah harapan akan surga dan rasa takut terhadap neraka. Namun bagi Bayazid, itu bukanlah landasan cinta sejati. Cinta kepada Allah, menurutnya, haruslah tanpa syarat, tidak karena takut atau mengharap imbalan. Pernyataan ini sering disalahpahami oleh orang-orang yang tidak memahami kedalaman cinta Bayazid. Sebagian menuduhnya sesat, sebagian lagi menyanjungnya sebagai wali Allah yang telah mencapai makrifat tertinggi. Bayazid tidak mencari pembenaran dari manusia, ia hanya ingin mempersembahkan hidupnya untuk Allah. Sebagaimana seorang kekasih sejati menyerahkan seluruh dirinya tanpa pamrih, ia rela menanggung caci maki demi menjaga cintanya kepada Sang Ilahi tetap murni. Ia berkata bahwa surga dan neraka adalah makhluk, sedangkan Allah adalah Khalik. Bagaimana mungkin cinta seorang hamba kepada Khalik dikalahkan oleh ketertarikan kepada makhluk? Bagi Bayazid, puncak penghambaan adalah ketika seseorang menyembah Allah bukan karena balasan atau hukuman, tetapi karena pengakuan penuh bahwa hanya Allah yang layak disembah. Inilah bentuk ikhlas yang tertinggi dalam pandangan tasawuf. Karena cinta ini pula, Bayazid sering terlihat menangis dalam kesendirian, bukan karena takut siksa, tapi karena rindu akan perjumpaan dengan Allah. Ia tidak memikirkan dirinya sendiri, melainkan bagaimana menjadi hamba yang diridai. Ia sering berkata,
biarlah jasadku terbakar di neraka asalkan hatiku tetap mencintaimu. Ya Allah, kalimat ini bukanlah bentuk tantangan, melainkan ekspresi cinta yang luar biasa dalam, yang tak tergoyahkan oleh apapun. Bayazid Al-Bustami dikenal sebagai salah satu sufi yang banyak mengalami pengalaman spiritual yang sangat tinggi. Salah satu pengalaman yang paling mengguncang adalah ketika ia berkata, Subhani, Ma'azama Syani, yang berarti, Maha Suci aku, betapa agung kedudukanku. Sekilas kalimat ini terdengar sangat berani, bahkan seakan mengandung kesombongan. Tapi dalam hakikat tasawuf, ini adalah ungkapan fana, lenyapnya diri dalam kehadiran Allah. Para sufi memahami bahwa saat seorang hamba telah mencapai tingkat makrifat yang dalam, kesadaran dirinya lenyap, yang berbicara bukan lagi dirinya, tetapi Allah yang berbicara melalui lidahnya. Dalam keadaan itu, Bayazid merasa tidak ada dirinya yang tersisa, hanya Allah semata. Itulah yang disebut dengan makam fana dan baka. Karomah-karomah Bayazid juga banyak diceritakan oleh para muridnya. Salah satunya adalah kemampuannya mengetahui isi hati seseorang hanya dengan memandang wajahnya. Ia juga dikenal mampu berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat melalui karomah ruhani yang luar biasa. Namun, Bayazid tidak pernah membanggakan karomahnya. Ia bahkan tidak peduli apakah orang percaya atau tidak terhadapnya. Baginya, karomah bukan tujuan, tapi hanya efek samping dari kedekatan dengan Allah. Ia tidak mencari keajaiban, tapi mencari cinta dan ridha dari Sang Pencipta. Dalam berbagai kesempatan, ia justru mengingatkan murid-muridnya agar tidak terpukau oleh karomah, karena bisa menyesatkan jika hati belum bersih dari ego. Ia berkata, jika engkau melihat seseorang terbang di langit, tapi tidak berjalan di atas syariat, maka ia bukanlah wali. Bayazid menekankan bahwa syariat tetaplah fondasi utama. Tidak ada tasawuf sejati tanpa fondasi syariat yang kuat. Zikir, ibadah, dan cinta kepada Allah harus tetap bersandar pada ajaran Rasulullah. Ia juga dikenal memiliki kedekatan luar biasa dengan Al-Quran. Hampir setiap malam, ia menghabiskan waktunya dengan membaca dan mentadaburi ayat-ayat Allah. Dari sanalah ia menemukan berbagai rahasia, ketuhanan dan cinta ilahi. Ketika ditanya, apa yang paling engkau takutkan dalam hidup? Ia menjawab, jika Allah mencabut cintanya dariku, inilah ketakutan tertinggi bagi seorang sufi sejati. Bukan kehilangan dunia, bukan masuk neraka, tapi kehilangan cinta Allah. Semua karomah dan makam yang tinggi tidak menjadikannya angkuh. Justru semakin tinggi ia naik, semakin ia merasa hina di hadapan Allah. Ia menangis, tunduk, dan senantiasa merasa belum cukup dalam mencintai Sang Kekasih abadi. Bayazid Al-Bustami tidak hanya meninggalkan kisah spiritual yang luar biasa, tapi juga warisan berupa nasihat-nasihat yang menggetarkan jiwa. Salah satu nasihat terkenalnya adalah, jika engkau ingin mengenal Allah, maka hancurkan dirimu sendiri. Ini bukan ajakan untuk menyakiti diri, tapi ajakan untuk menghapus ego, nafsu, dan semua yang memisahkan kita dari Allah. Ia juga berkata, kebanyakan manusia menyembah Allah demi dunia, sedikit yang menyembahnya demi akhirat. Namun yang paling mulia adalah mereka yang menyembah karena cinta. Inilah level tertinggi dari ibadah, yaitu ibadah cinta, tanpa pamrih. Dalam satu majelis, ia pernah berkata kepada murid-muridnya, tinggalkan dunia, karena dunia akan meninggalkanmu. Cintailah Allah, karena hanya Dia yang akan selalu bersamamu. Nasihat ini mengajak kita merenung, untuk apa kita mengejar dunia, padahal dunia tidak pernah abadi. Bayazid juga mengajarkan pentingnya kejujuran dalam hati. Ia berkata, lidah bisa berdusta, tetapi hati tidak bisa berbohong kepada Allah. Maka dari itu, ia selalu menjaga hatinya agar tetap bersih, tulus, dan penuh cinta kepada Allah. Ia juga mengingatkan bahaya riya, ujub, dan merasa paling benar. Baginya, kesombongan adalah hijab yang paling tebal antara seorang hamba dan Tuhannya. Bahkan, amal ibadah yang dipenuhi rasa sombong akan ditolak di sisi Allah. Salah satu ucapannya yang terkenal adalah, jika engkau ingin Allah melihatmu dengan kasih sayang, maka pandanglah semua makhluk dengan rahmat. Ini menunjukkan kelembutan hatinya yang tak hanya mencintai Allah, tapi juga seluruh ciptaannya. Bayazid tidak pernah membenci orang yang berbeda pandangan. Ia justru bersikap lembut dan mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah. Baginya, tugas manusia adalah menjadi jembatan kasih, bukan pagar kebencian. Nasihat-nasihatnya banyak tertulis dalam kitab-kitab tasawuf dan menjadi rujukan para sufi setelahnya, termasuk Imam Al-Ghazali dan Abdul Qadir Al-Jailani. Walau tak banyak menulis kitab sendiri, murid-muridnya telah mencatat warisan lisan yang sangat mendalam. Hingga kini, ajaran-ajaran Bayazid tetap hidup, menembus zaman, dan terus menyentuh hati mereka yang mencari cinta sejati kepada Allah. Sebuah warisan tak ternilai yang menghidupkan jiwa-jiwa yang haus akan ketulusan. Hari-hari menjelang wafatnya Bayazid Al-Bustami dipenuhi dengan zikir dan munajat yang menggetarkan jiwa. Ia semakin tenggelam dalam cinta kepada Allah, bahkan hampir tidak berbicara kecuali tentangnya. Ketika tubuhnya mulai melemah, ruhnya justru semakin kuat bercahaya. Murid-muridnya sering menangis hanya dengan melihat wajahnya yang penuh ketenangan.
Dalam detik-detik akhir kehidupannya, ia sempat berpesan, "Jangan takut kepada kematian, karena kematian hanyalah pintu menuju kekasih yang abadi." Kata-kata itu menjadi penguat bagi banyak jiwa yang gelisah menghadapi dunia dan akhirat. Bayazid wafat dengan damai, tanpa tangisan keras, tapi dengan linangan air mata cinta. Jasadnya dimakamkan di Bustam, Persia, sekarang Iran, dan hingga kini makamnya menjadi tempat ziarah bagi para pecinta tasawuf. Tak sedikit yang datang dari berbagai penjuru dunia untuk merenung dan mendoakan, berharap bisa meneladani ketulusan dan keikhlasannya. Dari hidupnya, kita belajar bahwa hakikat ibadah bukan sekadar rutinitas, tapi keikhlasan untuk mencintai Allah tanpa syarat. Bayazid mengajarkan bahwa tujuan akhir hidup bukanlah surga atau takut akan neraka, melainkan ridha Allah semata. Ini adalah cinta yang murni, tulus, dan abadi. Kita juga belajar bahwa karomah bukan ukuran kedekatan dengan Allah. Yang utama adalah hati yang bersih, amal yang ikhlas, dan kerendahan hati. Bayazid bisa saja menjadi sombong dengan segala makamnya, tapi ia justru menjadi teladan dalam kerendahan diri. Selain itu, kita diajarkan untuk tidak membenci siapapun, bahkan orang yang menyakiti kita, karena semua yang terjadi di dunia adalah bagian dari ujian Allah dalam mendidik hati kita menuju makrifat. Bayazid mengajarkan bahwa cinta yang benar akan memaafkan dan mendoakan. Sebagai penutup, mari kita renungkan perkataan agungnya, "Aku tidak menyembahmu karena takut neraka, dan tidak pula karena mengharap surga, tetapi karena engkau layak untuk dicintai." Sebuah kalimat yang menggambarkan puncak ketauhidan dan cinta ilahi. Semoga kisah ini memberi pencerahan bagi hati kita semua. Mari kita senantiasa memperbaiki niat ibadah kita, memperdalam cinta kepada Allah, dan terus belajar dari para wali dan sufi terdahulu. Semoga kita bisa meniti jalan mereka dengan cahaya dan istiqomah. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa like, share, dan subscribe Al-Maghfirah Channel. Tinggalkan komentar jika video ini menyentuh hati Anda, dan bagikan ke teman-teman agar semakin banyak yang mencintai Allah seperti Bayazid Al-Bustami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.